Ketika rumah atau tanah kita terdampak pembangunan jalan tol dan harus dibebaskan, menentukan harga tanah menjadi salah satu hal yang membingungkan bagi banyak pemilik rumah atau tanah. Banyak pemilik yang kebingungan dan bimbang yang akhirnya ikut sana ikut sini. Mereka tidak tahu apakah harga yang ditentukan tim appraisal sudah tinggi atau di bawah pasaran. Oleh karena itu, pemilik rumah perlu mengetahui cara hitung harga tanah per meter dari NJOP. Lalu bagaimana cara menentukan harga tanah per meter? Simak penjelasan berikut ini. Mengetahui harga tanah per meter dapat membantu pemilik rumah menentukan harga sebuah rumah atau bangunan lain dengan benar atau sesuai dengan harga pasar. Dengan mengetahui harga tanah per meter, kita dapat memiliki keuntungan lebih besar. Untuk mengetahui harga tanah per meter, sebenarnya juga sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya, seperti melakukan survei harga tanah, mendatangi BBN setempat, ataupun konsultasi ke notaris, juga bisa ke agen properti. Dalam kesempatan ini, kita akan coba fokuskan ke NJOP dalam menentukan harga lahan dan bangunan kita. NJOP adalah harga rata-rata objek kena pajak yang dihasilkan dari transaksi wajar. Angka NJOP tercantum pada SPPT Pajak Bumi dan Bangunan yang juga dijadikan perhitungan dasar pengenaan PBB. NJOP juga bisa bermanfaat ketika kita akan menjual rumah atau tanah karena mencantumkan harga terendah atau tertinggi saat menentukan harga. Perlu diingat, setiap daerah memiliki nilai NJOP yang berbeda-beda, jadi jangan disamakan. Tetapi ada 3 aspek yang menentukan, yakni perbandingan harga objek, nilai perolehan baru, dan nilai jual objek pajak pengganti. Namun, perlu diketahui jika NJOP bisa berbeda dengan harga pasar. Banyak pemilik yang menjual rumah dengan harga di pasaran 2 hingga 3 kali lipat dari NJOP. Sehingga NJOP bisa dibuat acuan harga lahan terendah untuk pembanding jika lahan kita terdampak jalan tol. Untuk memudahkan menentukan harga jual rumah atau tanah, kita bisa menghitungnya berdasarkan NJOP dengan cara berikut ini. Kita ambil contoh, semisal kita memiliki rumah dengan luas bangunan 100 meter persegi dan luas tanah 200 meter persegi di suatu daerah dengan NJOP sebesar 3 juta per meter persegi. Berikut ini cara menghitungnya. Untuk NJOP tanah sama dengan 200 meter persegi dikali 3 juta dengan hasil 600 juta. Untuk NJOP bangunan, 100 meter persegi dikali 3 juta sama dengan 300 juta. Maka NJOP tanah plus NJOP bangunan sama dengan 600 juta ditambah 300 juta dan hasilnya 900 juta. Itulah harga lahan bangunan kita jika mengacu dari NJOP. Namun, ada beberapa pemilik rumah kerap menaikkan harga hingga 2 kali lipat dari harga NJOP. Nilai tersebut adalah acuan terendah kita saat terdampak jalan tol. Biasanya tim appraisal bukan hanya menghitung dari harga tanah dan bangunan saja, akan tetapi juga tegakan yang ada di dalamnya. Itu masuk harga yang dalam bentuk fisik, belum lagi kerugian yang non-fisik juga akan ikut dihitung. Jadi jika saat musyawarah bentuk ganti rugi nilai yang tercantum sudah jauh di atas acuan perhitungan kita tadi, maka boleh dibilang itu sudah nilai ganti wajar, atau bahkan bisa sampai 2 kali lipat dari hasil yang kita hitung. Itu sudah merupakan nilai ganti untung. Video ini saya buat untuk acuan harga terendah untuk warga terdampak jalan tol. Sebenarnya
berapa harga lahan wajar yang kita miliki. Jangan biasakan ikutan warga lain yang merasa kurang dengan berbagai alasan tanpa ada perhitungan sebagai pegangan. Semoga ini bisa menjadi wawasan baru. Untuk cara perhitungan pembebasan lahan secara lengkap juga sudah pernah saya bahas di video di channel ini. Yang belum lihat silahkan buka channel ini dan silahkan ditonton. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.